Qila dan dikatakan orang usulul fiqhi ma'rifatuha, itu ma'rifahnya. Artinya ma'rifah adillatil fiqhi wa ma'utifa alaiha. Terdapat ikhtilafiyah para ulama ketika mentarikhkan usul fikih. Apakah usul fikih itu adalah diri adillatul fikhi ijmali, ataukah usul fikih itu adalah ma'rifah adillatul ijmali wa ma'utifa alaiha? Nah, kembali dikubajut. Usul fiqh memiliki dua makna. Yang pertama, usul fiqh memiliki makna idhafi. Yang kedua, usul fiqh memiliki makna laqabi. Usul fiqh dengan makna laqabi terjadi ikhtilaf para ulama dalam mentarikhkan usul fikih. Ada yang mengatakan usul fikih adalah adillatul fikhi ijmali wa turuku istifadati juz'iyatiha wa halul mujtahid. Itu adalah usul fikih. Ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan usul fikih bukanlah diri adillatul fikhi ijmali, akan tetapi usul fikih adalah ma'rifah adillatul fikhi ijmali, ma'rifah turuki istifadati juz'iyatiha, ma'rifah halil mujtahid. Itulah usul fikih. Boleh? Jadi ikhtilaf. Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Lubil Usul mentarjihkan pendapat yang menyatakan bahwa usul fikih diri masail bukan ma'rifah adillatul fikhi, tapi diri adillatul fikhi tersebut dialah yang menjadi usul fikih. Apa bedanya? Bedanya adalah di atas pendapat yang pertama yang mengatakan usul fikih adalah diri adillatul fikhi ijmali, maka dia tetap usul fikih walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Di atas pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa usul fikih adalah ma'rifatu adillatil fikhi ijmali ilah sampai habis, maka di atas pendapat tersebut seandainya dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang mengetahui usul fikih, maka dia tidak lagi dinamakan dengan usul fikih. Faham? Sumber khilafiyah antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua beranjak dari lafal ilmu. Lafal ilmu memiliki beberapa makna. Yang pertama, ilmu memiliki makna yaitu adalah idrak. Idrak masail. Yang kedua, ilmu memiliki makna masail, nafsul masail. Yang ketiga, ilmu memiliki makna malakah. Di atas ulama yang mengatakan bahwa ilmu adalah diri masail, maka usul fikih adalah adillatul fikhi ijmali. Di atas ulama yang mengatakan ilmu itu adalah ma'rifah masail, maka ulama tersebut akan mengatakan bahwa usul fikih adalah ma'rifatu adillatil fikhi ijmali wa ma'rifati turuki istifadati juz'iyatiha wa ma'rifati halil mujtahid. Boleh? Jelas? Itulah sumber khilafiyah. Mengapa? Karena lafal ilmu dipakai kepada beberapa makna. Boleh? Jelas? Malakah. Ilmu adalah makna malakah. Ayah hana gedong dengan kanan. Pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan usul fikih adalah diri masail. Pendapat tersebut adalah pendapat Qazi Abu Bakar Al-Baqilani, pendapat Imam Haramain, pendapat Imam Ar-Razi pengarang kitab Mahsul, pendapat Imam Amidi pengarang kitab Al-Ihkam, dan pendapat tersebut diikhtar oleh Ibnu Daqiq Al-Aidi, murid Syekh Abdussalam, Sultanul Ulama. Oke, itulah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah pendapat Qazi Abu Bakar Al-Baqilani, pendapat Imam Haramain, pendapat Imam Ar-Razi, pendapat Imam Amidi. Pendapat tersebut diikhtar, dipilih oleh Ibnu Daqiq Al-Aidi, mujaddid yang ke-8. Boleh? Pendapat yang kedua adalah pendapat yang berpijak di atas pendapat tersebut
oleh Imam Baydhawi dan Ibnu Hajib. Imam Baydhawi dan Ibnu Hajib. Jadi Ibnu Hajib gurunya adalah guru Ibnu Hajib adalah Imam Amidi. Imam Amidi punya murid Ibnu Hajib dan punya murid yang masyhur yaitu Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Syekh Izzuddin bin Abdussalam punya murid Imam Taju Fuzari atau Ibnu Firqah. Ibnu Firqah. Kemudian Ibnu Firqah punya murid yaitu Imam Nawawi. Enak kah? Enak kah? Kah? Ma'rifatuha artinya ma'rifah adillatil fikhi wa ma'utifa 'alaiha dan barang-barang yang diatafkan 'alaiha di atasnya adillatul fikhi, yaitu turuk istifadati juz'iyatiha wa halul mujtahid. Ya itulah nyan memang lafal ilmu dipakai kepada tiga makna tersebut. Biar mana pendapat yang melangkah, tidak ada yang mengatakan. Warajahal awwala dan mentarjih ia yang matan akan pendapat yang pertama yang mengatakan usul fikih adalah diri masail. Li'annal adillata karena sungguh segala dalil-dalil wa ma'utifa 'alaiha dan barang-barang yang diatafkan akannya barang 'alaiha di atasnya adillah idza itu apabila tidak diketahuikan akalnya adillah dan barang-barang yang diatafkan 'alaiha itu tidak niscaya tidak keluar ianya adillah wa ma'utifa 'alaiha angkau niha daripada keadaannya adalah usulan, itu usul. Walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahui, tetap dia usul. Dan ada pendapat yang kedua, seandainya tidak ada seorang pun yang mengetahui, maka dia bukan lagi usul. Oke, jelas. Wal aslu qala dan bermula asal, yaitu di kitab Jam'ul Jawami' qala itu berkata ya asal. Usulul fiqhi bermula usul fikih itu dalailul fikhi ijmali. Itu dalail fikhi ijmali. Sama dengan Imam Subki dalam kitab Jam'ul Jawami' mengatakan usul fikih hanya satu, yaitu adillatul fikhi ijmali, tidak termasuk turuku istifadati juz'iyatiha dan tidak termasuk halul mujtahid. Oke. Last. Imam Subki dalam kitab Jam'ul Jawami' mengatakan bahwa usul fikih hanya terdiri dari satu bagian, yaitu dalailu fikhi ijmali. Tidak termasuk turuk istifadah juz'iyatiha dan tidak termasuk halul mujtahid. Wakilah dan dikatakan orang ma'rifatiha, ma'rifatuha itu ma'rifahnya dalailul fikhi ijmali. Sama dengan Imam Zakaria Al-Ansari, ada satu segi sepakat dengan Imam Subki pengarang kitab Jam'ul Jawami', ada satu segi mukhalafah dengan Jam'ul Jawami'. Oke. Segi persamaan antara Imam Zakaria Al-Ansari dengan Imam Subki sama-sama mentarjihkan bahwa usul fikih adalah diri adillatul fikih ijmali. Itu segi persamaan antara Imam Zakaria Al-Ansari dengan Imam Subki. Segi mukhalafahnya adalah Imam Subki mengatakan usul fikih hanya terdiri daripada adillatul fikhi ijmali. Sedangkan Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan usul fikih terdiri daripada tiga, yaitu adillatul fikhi, turuk istifadah, dan halul mujtahid.
sama dengan terdapat segi persamaan dan terdapat pula segi perbedaan antara Imam Zakaria Ansari dengan Imam Subki. Oke, jelas. Summa qala, kemudian berkata Yahya Al-Asal, setelah Imam Subki mentarikhkan usul, kemudian Imam Subki mengatakan usuli, wal usuli, dan bermula usuli. Usuli adalah ahli usul. Ahli usul. Usuli ahli usul. Kemudian berkata Yahya Al-Asal, wal usuli, dan bermula ahli usul itu arif, orang yang mengetahui biha dengannya dalail fikih ijmali, dan dengan turuknya dan dengan turuk istifadahnya dalail fikih ijmali, dan orang yang berfaedahnya, mengambil faedahnya dalail fikih ijmali. Hal keadaannya Imam Subki mukhalifat, itu mukhalafah fi zalika, pada demikian ta'rif usuliyina, akan segala ulama-ulama usul, bi'i'tirafihi, dengan pengakuannya Imam Subki. Imam Subki terdapat mukhalafah. Imam Subki mukhalafah dengan ulama-ulama usul. Mengapa? Karena ulama usul mengatakan bahwa usul fikih itu adalah terdiri daripada 3. Adillatul fikih ijmali, turuk istifadah, dan halul mujtahid. Tiba-tiba datang Imam Subki mengatakan bahwa usul fikih hanya terdiri daripada 1 bagian, yaitu adillatul fikih ijmali. Sama dengan Imam Subki mukhalafah. Mukhalafah berbeda dengan pendapat-pendapat ulama sebelumnya, bi'i'tirafi, dengan pengakuannya. Bukan lu kau beda tu. Memang lepas beda-beda. Mungkin yang pendapat lu. Benar. Ulama-ulama awal kau berah heboh kan udah saboh. Pokok lagian adalah pendapat kan. Okey. Last. Wa karrarahu fi man ilmawane, dan telah mengurai ianya Imam Subki. Hu akannya demikian fi man ilmawane, lam kitab man ilmawane, bima, dengan barang la yashfi, dengan barang yang tidak puas ianya barang. Imam Zakaria Ansari setelah melihat jawaban daripada Imam Subki yang dijawab dalam kitab dalam kitab Man'ul Mawane, Imam Zakaria tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Imam Subki. Imam Subki memberi jawaban mengapa dia mukhalafah dengan ulama usul. Dia memiliki argumen. Dijawab alasan-alasan Imam Subki dalam kitab Man'ul Mawane. Imam Zakaria tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Imam Subki. Kitab Man'ul Mawane adalah kitab yang ditulis oleh Imam Subki untuk menolak i'tirat, debatan-debatan yang dilayangkan kepada Jam'ul Jawami. Setelah Imam Subki menulis kitab Jam'ul Jawami, datanglah kritikan-kritikan daripada ulama, maka kritikan-kritikan tersebut dijawab oleh Imam Subki, dibuat kitab khusus yang namanya adalah Man'ul Mawane, berbicara khusus untuk menjawab debatan-debatan yang dilayangkan kepada kitabnya Jam'ul Jawami. Oke. Jelas? Di antara ulama yang mendebat, bahkan membuat satu kitab, mendebat sekitar 33 permasalahan, yaitu Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi membuat satu tulisan untuk mendebat pengarang kitab Jam'ul Jawami. Sekitar 33 tempat yang didebat oleh Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ghazi. Di antara debatannya adalah ketika mentarikhkan usul, yaitu dalailul fiqhil ijmali, hanya terdiri daripada 1 bagian. Debatan tersebut dijawab oleh Imam Subki dalam kitab Man'ul Mawane. Wa karrarahu Syekhuna, yang kita nak cakap wujud bahwa as-sawab waradahu, yang betul waradahu kan wa karrarahu, tapi rata-rata ni sekah ya wa karrarahu, tapi yang betul adalah
waraddahu. Karena dalilnya aidan itu. Wastab'adahu aidan. Lagi yang ayu. Berarti wa kararahu, mana karar waraddahu, waradda ya. Waradda wa karara gimana? Tapi ini harus ikut wa karara. Oh, waradda. Wa kararahu dan telah mengurai ianya. Dan telah mengurai akannya demikian oleh Syekhuna Al-Alamah Jalalul Mahalli dalam kitab Syarah Mahalli ala Jam'il Jawami' bima dengan barang la mazida alaihi yang tidak lebih ianya, ya dengan barang la mazida yang hanya lebih alaihi di atasnya uraian, nah di atasnya uraian. Imam Subki telah menjawab mukhalafat tersebut. Imam Jalalul Mahalli juga telah menjawab uraian tersebut, tapi uraian yang telah dijawab oleh Imam Subki dan uraian yang telah dijawab oleh Syekhuna Imam Jalalul Al-Mahalli tidak puas. Oke, jelas? Wastab'adahu aidan dan menganggap jauh akalnya demikian pula oleh gurunya Imam Subki Al-Alamah Syamsul Birmawi. Waqala dan berkata ianya Syamsul Birmawi la yu'raf, tidak diketahuikan pada mansub akan lebih kait daripada sekira-kira nisbah di atas mansub ini. Tidak pernah terjadi mansubnya lebih banyak kaitnya daripada mansub ini. Mansub ilaih yaitu usul, mansub adalah usuli. Mansub ilaih adalah usul, mansub adalah usuli. Tidak pernah diketahui adanya lebih kait pada mansub di atas mansub ilaih. Mansub ilaih adalah kaitnya satu, yaitu dalailul fiqhi ijmali. Sedangkan mansub kaitnya tiga. Yang pertama dalailul fiqhi ijmali, turuk istifadah juz'iyatiha, dan halul mujtahid. Tidak diketahuikan pada mansub akan lebih kait daripada sekira-kira nisbah di atas mansub ini. Boleh? Jelas? Silakan. Wa adaltu dan aku paling min qaulihi daripada perkataannya asal. Dalailu ila qauli kepada perkataanku adil latin. Imam Zakaria Ansari membalik diksi yang dari dasarnya dalam Jam'ul Jawami' adalah dalailu diubah menjadi adillatu. Li'annal mawjud, karena sungguh yang diperdapatkan huna pada sini jam'u killah, la jam'u kasurah, bukan jamak kasurah. Karena yang diperdapatkan adalah jamak killah, bukan jamak kasurah. Adillatul fiqhi, dalil-dalil fikih. Dalil-dalil fikih itu adalah jamak killah. Yang diperdapatkan dalil fikih jamak killah, yaitu 7. Yang pertama yaitu kitab, sunnah, ijma', qiyas, dan istidlal. 5. Kitab, sunnah, ijma', qiyas, istidlal. Sama dengan adillatul fiqhi. Dalil-dalil fikih itu adalah jumlahnya 5. Dikarenakan jumlahnya 5, maka tidak layak dijamakkan dengan jamak kasurah. Sigat mutahal jumu, dalail itu adalah jamak kasurah, tidak layak. Maka yang layak itu adalah dijamakkan dengan jamak killah. Maka ya Imam Zakaria Ansari mengganti diksinya daripada dalail menjadi adillah. Walima, dan karena barang kila yang dikatakan orang, ada 2 alasan yang dibawakan oleh Imam Zakaria Ansari sehingga Imam Zakaria Ansari mengganti daripada dalail menjadi adillah. Itu menurut jawaban pertama. Jawaban yang kedua, walima, dan karena barang kila dikatakan orang inna fa'ail, bahwa sungguh wazan sigat wazan fa'ail lam yu'ta, itu tidak didatangkan akannya
fa'il akan jamak bagi isim jinih dengan wazan fa'ilun. Dalilun. Jadi fa'il tidak dijadikan sebagai jamak bagi isim jinih yang wazannya adalah fa'ilin. Itu adalah jawaban yang kedua. Wa in rudda, sekalipun dijawabkan akan ditolakkan akan ini perkataan, ini qauli, ini kila. Bi'anahu dengan bahasa sungguhnya pekerjaan datang ianya jamak nadiran, hal keadaan langka ka wasaid jam'a wasid. Jawaban yang kedua memang ada jawaban. Alasan yang kedua terdapat jawaban. Makanya Imam Zakaria lebih mendahulukan jawaban yang pertama. Mengapa? Karena jawaban yang kedua masih ada celah untuk dijawab. Oke? Jelas? Kemudian. Nah. Cuman, ada lagi yang konek kan? Cuman, konek. Hah? Konek kah? Wa'alam, ketahui olehmu anna likulli ilmin mabadi'an wa mawdu'an wa masaila. Mabadi'an wa mawdu'an wa masaila. Dan ketahui olehmu akan bahawa sungguh bagi tiap-tiap ilmu itu mabadi, yaitu mawdu', yaitu masail. Setiap ilmu ada mabadi, ada mawdu', ada masail. Fa mabadi'uhu, maka bermula mabadinya ilmu itu barang yang tertawakuf alaihi, di atasnya barang oleh maksud bizzat, sesuatu yang tertawakuf alaihi, di atasnya barang oleh maksud bizzat. Min bayan ma, daripada ta'rifnya ilmu, dan ta'rif aksamihi, ta'rif juzuknya ilmu. Usul fikih memiliki juzuk, yaitu usul dan fikih. Wa faidatihi, dan faedahnya ilmu. Wahia, dan bermula dianya faedah huna pada sini itu ilmu dengan hukum-hukum Allah. Jadi mabadi itulah ma yatawakkafu alaihi maksud bizzat, yaitu ta'rif ilmi dan ta'rif juzuk ilmi dan faedahnya ilmi. Wa ma yustamaddu minhu, dan barang-barang yang disumberkan minhu daripada barang. Jadi sumber mustamid. Wa huwa, dan bermula dia ma yustamaddu minhu, pada sini itu ilmu kalam. Jadi sumber ilmu usul fiqh itu ilmu kalam. Bagaimana kita mengatakan bahwa Quran itu adalah hujah, hadis itu adalah hujah, sedangkan katanya belum meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, tidak meyakini bahwa kalam tersebut adalah kalam yang pasti benar, maka butuh juga kepada ilmu kalam. Karena mengatakan hujah. Bagaimana kita mengatakan dia hujah sedangkan tentang Al-Quran mentang diragukan? Maka baru dikatakan Qurannya hujah apabila kita sudah yakin bahwa Al-Quran tersebut adalah kalamullah. Wal Arabiyah, dan daripada ilmu Arabiyah. Jadi pegangannya juga ilmu Arabiyah. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis adalah dalam ilmu Arabiyah. Wa ahkam, dan ahkam, artinya tasawwur ahkam. Berhadapu ahkam, putra wajib, la yajibu, yajibu alaina, salatu. Jadi harus apa itu wajib? Harus ta'rif, tasawwur. Wa maudhu, dan bermula maudhu'nya ilmi. Maudhu' artinya barang yang dibahaskan, yang dimahmulkan fi dzalikal ilmi, pada demikian ilmu, daripada awarid-awaridnya barang yang zatiyah, ka adillatil fiqhiyuna, seperti adillatil fiqhiyuna. Itu sabit seperti adillatil fiqhiyuna. Itu adalah khabar maudhu'. Bermula maudhu'nya ilmu itu seperti adillatul fiqhiyuna. Itu sabit seperti dalil-dalil fiqhiyuna pada sini. Jadi ketika kajian
ilmu wada' anda pernah dijelaskan secara panjang lebar tentang apa itu maudhu', apa itu masail. Yang ulang sekilas. Maudhu' ilmi adalah ma yubasu, barang yang dimahmulkan pada demikian ilmu daripada awarid yang zatiyah. Maknanya adalah maudhu' ilmu adalah sesuatu yang menjadi maudhu' yang mahmulnya adalah awarid zatiyah. Maudhu' ilmi adalah suatu yang menjadi maudhu' dan mahmulnya menjadi awarid zatiyah. Yuhmalu. Ma yuhmalu, barang yang dimahmulkan pada demikian ilmi daripada awarid zatiyah. Awarid zatiyah menjadi mahmul, sedangkan maudhu' ilmu itulah yang menjadi maudhu'. Boleh. Mengapa maudhu' ilmi dinamakan maudhu'? Karena maudhu' ilmi itulah yang menjadi maudhu' qadhiyah. Ma yubhatsu fi dzalikal ilmi, barang yang dibahaskan, yang dimahmulkan pada demikian ilmi daripada awarid zatiyah. Awarid zatiyah yang menjadi mahmul, sedangkan maudhu' adalah maudhu' ilmi. Atau yang lebih jelas, maudhu' ilmi adalah sesuatu yang menjadi maudhu' yang mahmulnya adalah awarid zatiyah. Oke. Gambaran yang paling dekat, ketika ada suatu qadhiyah, maka hubungan antara maudhu' dan mahmul, manakala hubungannya adalah zati, manakala hubungannya adalah aridi, manakala aridi tersebut adalah aridi zati atau aridi tersebut adalah aridi gharibah. Al-insan haiwan. Al-insan haiwan. Al-insan adalah maudhu', yang menjadi mahmulnya adalah hewan. Hewan apakah zati atau aridi? Hewan apakah zati insan atau arid insan? Arad insan, zati insan. Sama dengan ketika disusun qadhiyah al-insan haiwan, maka hubungan, maka yang menjadi mahmulnya adalah zati daripada maudhu'. Zati daripada maudhu'. Maudhu'nya adalah insan, yang menjadi mahmulnya adalah haiwan. Haiwan tersebut adalah zati daripada insan. Kemudian al-insan dhahik. Al-insan dhahik. Dhahik tersebut apakah apakah zati? Bukan. Yang menjadi mahmulnya adalah bukan zati si insan. Akan tetapi yang menjadi mahmulnya adalah arad. Yang menjadi mahmulnya adalah arad. Sama dengan ketika dibangun satu qadhiyah, hubungan mahmul dengan maudhu'nya, adakala mahmulnya adalah zati daripada maudhu', manakala mahmulnya adalah arad daripada maudhu'. Arad tersebut ada dua macam, ada arad yang zati, ada arad yang gharibah atau ba'idah. Nalam ko lobe yo. Awarid zatiyah. Kan jelas? Awarid zatiyah. Dia awarid, dia bukan zati, dia adalah awarid yang zatiyah. Awarid zatiyah ada tiga. Awarid zatiyah adalah
arid yang memiliki hubungan yang dekat dengan zati. Itulah awarid zatiyah. Awarid gharibah adalah awarid yang memiliki hubungan yang jauh bagi zati. Itulah awarid gharibah. Awarid zatiyah ada 3. Awarid zatiyah ada 3. Yang pertama, ma yulhaqu syai'a li dzatih. Kemudian nama yalhaqu syai'a li amrin yusawihi. Yang ketiga, ma yalhaqu syai'a li amrin a'am dakhil fiha. Ada 3. Oh, maknanya hendak jelaskan aja dah. Hah? Apa yang apa dulu? Spidol. Tinggal huruf spidol. Huruf pun. Hah? Kalian lu pernah jelaskan apa ya dua? Nanti kamu dah. Hah? Gimana baju? Gimana baju? Nanti kamu dah mana? Nanti le. Hah? Ya. Ma yahlaku syai'a li dzati. Yaitu ta'ajjub. Ta'ajjub, mengapa ta'ajjub? Karena dia adalah hewan nate. Mengapa ta'ajjub? Karena hewan nate. Nah, sama dengan ta'ajjub, al-insan ta'ajjub itu adalah mahmulnya adalah awarid tadi. Mengapa dia nati? Karena ta'ajjub itu adalah ma yalhaqu syai'a li tadi. Kemudian ma yalhaqu syai'a li amrin yusawihi. Seperti dahe. Dahe adalah ma yalhaqu syai'a li amrin kharij, yaitu mengapa adanya dhahe? Karena adanya ta'ajjub. Ta'ajjub tersebut adalah tasawi dengan hewan nate. Kapan saja diperdapatkan hewan nate pasti diperdapatkan ta'ajjub. Kemudian yang ketiga ada ma yalhaqu syai'a li amrin amen dakhil fiha, yaitu seperti mutaharik bil iradah. Al-insan mutaharik bil iradah. Mengapa mutaharik bil iradah? Karena wasitah hewan. Dengan wasitah yang am. Dakhil fiha, dakhil lam zati. Selain daripada 3 tersebut, itu dinamakan dengan a'rad gharibah. A'rad gharibah ada 3, ada yang mengatakan 4. Ya, benar. Kemana cerah mana? Hah? Atip. Kemana cerah? Yang pomo. Ya, orangnya kabe mapu yang punya. Yang pun wa lihat katang-katang dong. Enggak pernah dijelaskan dalam manjat tinggal PSB dulu di dia. Ya bejut nunggu karena tidak berilmu kan fatinan maudhu wal maudhu ma yubhasu fihi an awarid dzatiyah. Mana boleh dah. Antara barang yang dibahaskan di sini. Apakah ayo dah. Bejut ni mandum petang ni. Mandum buah. Mandum pandran. Ukur pulang ni mek. Ura sini ke mabadi tiplu tale. Katro tu ba maudhu. Dekat maudhu apa maudhu? Maudhu adalah ma yubasu barang yang dibahaskan pada demikian ilmu daripada awarid-awarid sifat-sifat yang melekat bagi. Mana? Kah. Kemudian masail pertama masail. Kan apa masail lah. Masail adalah qadhiyah yang terdapat dalam satu ilmu yang maudhu' qadhiyahnya manakala adalah maudhu' ilmi, manakala maudhu' qadhiyahnya adalah anwa' daripada maudhu' ilmi, manakala awarid daripada maudhu' ilmi, manakala anwa' awarid maudhu' ilmi. Jadi empat yang mahmulnya terhadap
awarid dzatiyah. Ya baca aja lah, maudhu mahmul karena mandum ilmena. Aja tengok dah bacaan wal maudhu bidol berarti. Umar tengok hana lung ah. Sang hana. Kawan Allahu a'lam bishawab. Marjiullah. Hana bidol yang hana bidol tengok. Mah ada on. Dia dulu. Cina ulang, cina kalau le hata lang punawa. Ah? Karena hata orang jelaskan oleh hana bidol. Hai ju, aku lagi aja. Oh, hari dah. Hai dangkau. Hai dangkau. Apa ketika lo jelaskan di gang bustan nas bidol lah. Nas bidol mudah cuta tangkap. Kau dah kenapa di? Wallahu a'lam bishawab. Marjiul maaf.